Yang lainnya tuh cuman dapet aja. Yang lainnya cuman Figuran. come and go gitu loh. Come and go. Apa one hit wonder. Yang ngehit tuh biarin Ahok aja gitu. Ya gimana ya? Kita harus lama-lama nganggap mereka-mereka ini orang gila gitu loh. Kalau kita nanggepin kita jadi ikut gila gitu. Jadi ikut gila kita. Gini. Hari ini gue lagi nongkrong di tempat apa di kafenya Mas Dani nih. Wisma Dewa 19. Wisma Dewa 19 sama TB juga sekalian. Restogram. Lo ngapain, Be? Masuk frame aja. Oh. Sama Ya, Mas. Ya. Ini kafe udah berapa lama, Mas? Sebenarnya belum buka ini tapi udah latihan operasional aja. Belum buka, kok udah jualan? Belum officially gitu. Belum officially ya? Belum Ini officially. kenapa nggak habis? Ini ada masalah ini. Makanya belum buka. Oh, masalah karena belum buka. Iya, masih trial and error. Nasi goreng Jawa tapi rasanya Ambon. Nasi goreng Jawa rasa ambon. Iya. Tapi gua tadi udah nyobain banyak menu ya. Apa itu? Kopassus, Oh, iya. cendol, sop buntut, cendol ya? Cendol. Tapi dalam nggak boleh ngerokok, bro. Lo ngerokok lo? Ada izin sama yang punya. Oh, Dia pernah ngasih ikan gua. oh pernah ngasih ikan? Oh, Anda pejabat di tempat ikan? Iya. Oh, gitu. Pernah ngasih ikan gua jadi nggak apa-apa. Kita ada bahas apa? Mas, Ikan Mas. Napoleon. Wah, enak banget ikan Napoleon. Enak banget ya? Iya. Waduh. Gua belum nyobain malah. Mas, kemarin ini beberapa hari ini ya ada seorang pendeta ngakunya. Iya. Dia bilang katanya hapus 300 ayat dalam Quran. Apapun itu kan lo masuk dalam kategori, kalau gue lihat ya politik lo kayaknya politik kanan kayaknya kalau gue lihat ya. Walaupun memang banyak bacaan lo juga di kiri kan. Lo baca kanan kiri nih. Gua Tapi politik stereo gua. politik stereo ya? Iya. Oh iya bener, stereo. Politik stereo. Tanggapan lo gimana tuh, Mas? Sebenarnya lama-lama bosen juga ya. Bosan nih? Bosen juga muncul yang gitu-gitu ya. Iya. Dimulai oleh Ahok 2016 kan sebagai pionir dia. Pioneer. Jadi dia pioneernya. Pionir Dalam menista agama. Menista agama ada pioneernya ya? Pionir. Ya, waktu awal-awal sih oke gitu ya. Tapi lama-lama kok jadi bosen gitu loh. Lama-lama kok ini apa ya gitu loh. Kayaknya mereka semakin nantangin dan kita jadi capek sendiri sebenarnya kalau ngeladenin gitu karena ya gimana ya, kita harus lama-lama nganggap mereka ini orang gila gitu loh. Kalau kita nanggepin kita jadi ikut gila gitu. Jadi ikut gila kita ya? Heeh. Nanggepinnya? Iya. Bener ya. Tapi atau Lama-lama bosen ya lama-lama. mereka Lama-lama pengen terkenal cepat kali, Mas. Nggak mau lewat karya kayak Ini orang udah pernah penjara, bro. Udah penjara, keluar, gitu lagi. ya gila berarti. Sadis. Berarti benar kata Mas. Lu baik-baik disomasi lu, bro, nyebut gila. Ada Gua yang kan gila bukan idiot. Oh, iya. Yang di penjara Ada- idiot, bro. ada satu lagi ya yang bekas bintang film cewek juga ya sama ya. Ada siapa? Udah tahu belum? Yang mana? Ada. Bintang film cewek. Bintang film cewek, bintang film lawas. Ngomong apa nih, Mas? Lu lihat aja di YouTube, mulai bermunculan lah kayak gitu-gitu. Lama-lama kita semakin bosen lama-lama. Lama-lama kita capek sendiri ngurusin gituan, bosen. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada itulah gitu. Jadi biarin aja. Iya, menurut gua udah hitsnya tuh Ahok gitu menurut gua. Yang lain udah gak jadi hits lah yang lain. Jadi hitsnya cukup Jadi- Dewa 19 gitu ya? Iya. Yang lainnya nggak bakal nge-hits? Ya, Ngikut-ikutan gitu? Yang lainnya tuh cuman Dapet aja. yang lainnya cuman Figuran. come and go gitu loh. Come and go. Apa one hit wonder. Yang ngehits tuh biarin Ahok aja gitu. Aduh. Karena kan Ahok itu kan ini loh, maksud gua Ahok itu kan pejabat negara. Jadi penting gitu loh. Kalau yang gini-gini nih nggak penting Nggak gitu. penting ya. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Besok 2024 nih. Kemarin kan lu nyalek tuh. Tapi masuk. Kan kemarin kan? Iya. Tapi suara lu banyak. Iya. Lalu nggak kampanye. Apapun itu kan lu udah punya ada niatan tuh di politik tuh. Besok 2024 lu ada niat maju lagi nggak? Iya dong. Maju lagi lo? Iyalah. DPR? Iya, DPR. Dapil yang sama ya. Menurut Habibur Rahman sih harus di situ. Tugasnya di situ.
Gua sih setuju. Karena mau ditempatin di Komisi 3 katanya. Oh, Komisi 3? Iya, ya udah. Kok jadi Komisi 3? Nggak tahu Habibur Rahman. Mbak Mulan sekarang Komisi 7. Iya. Ngurusin tambang energi. SDM, ya kan? Tapi sering diskusi sama Mbak Mulan soal politik gimana? Sekarang Mbak Mulan yang dewan, lu bukan Mas. Jadi yang nasehatin siapa sekarang? Mentor politiknya siapa? Ya kalau Yang pejabat kan bininya sekarang. iya. Siapa tahu jadi Mas Dan yang dinasehatin. Dulu mentornya Iya. pasti kan. Sekarang kebalik. Sekarang kebalik. Iya, Pejabat sekarang- negara. Sekarang gue jadi sering nasihatin jadi. Jadi katro dong. Tapi poin Gua mau banyak pertanyaan tapi jawabannya serem kok. Lu aja lempar. Iya. Udah. Jadi selama ini akhirnya lo bisnis aja, Bas. Akhirnya gue konsentrasi untuk merapihkan konten-konten musik gue. Yang dulunya gue nggak punya masternya, sekarang gue lagi bikin master baru yang menjadi milik gue. Gue bikin perusahaan rekaman, jadi semuanya sekarang gue fokus ke merapihkan konten gitu. Jadi yang dulunya gue nggak punya konten itu, sekarang gue punya kontennya sekarang gitu. Konten-kontennya Konten yang itu artinya ya lama lo recycle. Ya, Salah satunya dengan kemarin ada vokalis baru Elo tuh. ya vokalis Firza gitu. Elo tuh udah tetap apa? Dia tetap sebagai vokalis featuringan, tetap sebagai vokalis featuringan gitu. Tapi yang kayak Firza yang lain masih tetap. Masih tergantung IO maunya Ari Lasso, ya Ari Lasso kalau sehat. IO maunya Once ya Once, IO maunya Firza. Dalam bulan ini kita ada 2 konser dengan Firza, ada 2 konser dengan Elo. Tergantung IO-nya. Konser virtual. Enggak, Konser udah mulai online darat tanggal ya? 19 ini ya. Offline. Offline ya. Tapi lo rutin ya di Video Legend Mas ya? Ya, Video Legend tuh saya buat bukan untuk pengen jadi YouTuber, tapi untuk jadi showroomnya konten gua musik gitu loh. Gua sih tetap bikin YouTube untuk musik. Tetap musisi yang berpolitik. Iya. Iya. Musisi yang berpolitik, Be. Iya dong. Musisi berpolitik. Enggak, dulu. Sekarang politisi yang bermusik. Oh. Dulu musisi yang berpolitik, sekarang dia politisi yang bermusik. Apa itu, Be? Ini dari kafe Kopassus. namanya Kopi Susu kan. Kopi pakai susu. Tadi beda gelasnya, kita pas di luar gelasnya bukan ini. Mentang-mentang mau owner jadi bagus gelasnya kita, Bro. Nah, nggak boleh, harusnya sama. Oh, sama ya? Tadi kita pakai es. Oh iya, benar. Antum kan gede pakai es. Tadi yang pakai es. Biar banyak airnya kan? Tapi ini kafe yang datang udah banyak, Mas. Lumayan. Karena kan gue liat beritanya juga banyak. Lumayan. Terus Grand Launch kapan? Nah ya itu masih mungkin habis launching karaoke apps tuh. Karaoke apps. Nah, besok tuh karaoke apps, Dewa Karaoke Apps tuh kita launching sambil launching ini. Ada berapa lagu sih, Mas? 140.000 lagu. Nah, ceritain dong. Dewa Apps itu apa? Ya tuh, ini kayaknya boleh dibilang aplikasi pertama di dunia, bro ya? Iya. Aplikasi Masa aplikasi pertama di dunia? Iya. Oh iya? Yang ada videonya ya maksudnya? Iya. Boleh cek toko sebelah deh coba. Toko sebelah ceritanya. Jadi ke aplikasi itu buat untuk bikin karaoke di rumah. Gitu, bikin karaoke di rumah. Jadi karena pandemi ini ya, Iya. orang males ke tempat karaoke, jadi dia yang mau karaoke di rumah, Iya. difasilitasi sama Dewa Apps itu tadi. Iya. Tapi detailnya nanti Mas Dhani ada sesi khusus tuh, Iya. untuk publik bicara. Iya. Bisa kita pakai juga tuh, Be. Daripada lo keluar mulu, Be, ngerum. Ya nanti kita minta coba. Hah? Bisa di rumah aja, ntar di rumah kita aja nyanyinya. Bener nggak? Enggak, kalau gua langsung ke sini aja. Langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Tetap mau yang nggak bayar gitu ya? Ya. Semenjak bini lo jadi anggota DPR, apa yang lo rasakan ada perubahannya di situ? Karena kan gini, lo kan kemarin maju jadi anggota DPR, akhirnya kan ini ya. Nah, lo sudah terfasilitasi nggak dengan bini lo jadi anggota DPR, Mas? Apa yang lo mau perjuangkan minimal kalau lo belum jadi bini lo dulu lah, gitu. Enggak lah.
Belum ada? Selama presidennya belum Prabowo ya belum terfasilitasi. Jadi tujuan lo jadi anggota DPR untuk presidennya Prabowo? Iya dong. Oh, tapi misi lo pribadi? Pribadi maksud gua kepentingan politik lo atau mungkin ada hal yang lo perjuangin gitu lo? Ya kita memperjuangkan yang benar lah. Yang salah-salah kita geser, kita habisi gitu. Habis. Yang benar kita perjuangkan, ya kan? Oke. Mungkin kalau memang harus milih, lo yang paling menarik di komisi berapa, Mas? Kalau jadi dewan. Kalau jadi dewan. Tapi jangan sampai masuk lagi ntar pas lagi lo. Nggak jadi lagi. Gua sih Ntar sebenarnya Pilpres masuk lagi. gua sebenarnya punya cita-cita bikin yang namanya Komisi Penegakan Hukum, KPH. Komisi Penegakan Hukum. Ya, itu yang rencana gue pengen bikin gitu. Fungsinya apa? Mengawasi Fungsinya- lembaga hukum yang ada atau enggak? Fungsinya adalah menindaklanjuti extraordinary crime yang gua pikir itu adalah extraordinary crime, yaitu abuse of power. Jadi kenapa dulu dibentuk KPK? Karena dianggap korupsi adalah extraordinary crime. Jadi perlu dibuat sebuah lembaga namanya KPK. Dulu kan zamannya Ibu Megawati. Nah, saya berharap sebenarnya ada lembaga baru lagi selain KPK yang perlu dibuat, yaitu lembaga Komisi Penegakan Hukum. Yang concernnya ke abuse of power. Iya. Jadi yang ditangkap-tangkepin sama KPK itu kan gubernur, wali kota, bupati, ya kan, menteri, ya kan. Kalau KPH yang tangkepin polisi, Penegak hukumnya. jaksa, sama hakim. Udah 3 itu yang di concern. Berarti bukan dalam hal pengawasan toh. Bukan dalam pengawasan toh. Jadi kan komisi ini bisa nangkap, bisa apa namanya itu yang ditangkap di tempat namanya apa? OTT. OTT. Jadi bisa OTT ke jaksa, OTT ke polisi, OTT ke hakim juga bisa. OTT penegak KPK hukum. udah begitu kan. Kemarin nangkap hakim. Jaksa sudah pernah. Iya, tapi dia lebih banyak ke tindak korupsi kan, bukan ke abuse of power. Beda. Batasan abuse of power-nya gimana? Ya, abuse of power itu kan penyalahgunaan kekuasaan. Memang sih, kalau yang banyak lebih korupsi kan, yang lebih banyaknya kan ke pimpinan daerah kebanyakan kan. Jarang kan, hakim yang ketangkep kan lebih sedikit daripada KPK itu lebih banyak menyasar pejabat-pejabat yang di luar penegak hukum gitu loh. Kalau ini penegak hukum, tuh. Tidak hanya polisi, tapi juga TNI Polri mungkin ya, atau jaksa, hakim gitu. Powerful betul itu, Pak. Iya dong, harus. Kalau enggak, ya akhirnya masyarakat nanti akan menganggap bahwa tetap aja yang namanya hukum itu tetap aja tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Itu menarik loh, tapi kalau misalnya nanti itu di yang isi pejabat-pejabat di KPH tadi, menurut lo cocoknya dari penegak hukum juga atau dari sipil? Dua-duanya juga bisa. Kita pilih dari misalnya, kayak misalnya sekarang ya, kita cari jaksa yang kira-kira yang paling bersih di NKRI siapa? Ya pasti ada lah. Ada, ya, itu kita ambil. Kita jadikan, karena dia pasti tahu info-info mana jaksa yang suka menyalahgunakan kekuasaan kan. Ngeri loh, kalau jadi begitu. Oh iya, ngeri. Powerful betul. Oh iya, jangan main-main. Dan itu akan penegakan hukum akan terjadi beneran. Hukum akan tegak beneran nanti kalau ada begituan. Tapi ya presidennya mesti nggak boleh main-main. Presidennya mesti bener-bener gitu, emang bener-bener berniat untuk menegakkan hukum gitu. Kalau enggak ya percuma. Gitu. KPH. KPH, Komisi Penegakan Hukum. Lembaga ad hoc sama kayak Iya, KPK ya. iya sama seperti itu. Ada panselnya Iya. diisi ulang yang pilih DPR juga. Iya, persis. Ya berarti sementara dong kalau. Kalau mau niat menegakkan hukum, nah, kalau nggak niat ya nggak usah, ya kan? Tapi kan sebetulnya dengan lembaga-lembaga yang ada juga mencakup itu, Mas. Enggak, tapi beda kok. Penyalahgunaan kekuasaan sama korupsi PKKN itu nggak sama. KPK tuh ngurusin apa? Korupsi. Korupsi. Ya kan? Kayaknya penegak abuse of power kayaknya jarang digunakan deh kayaknya. Jarang digunakan, kalaupun ada cuma 1-2. Menurut gua tuh beda antara korupsi sama penyalahgunaan kekuasaan. Iya beda. Nah, korupsi, praktik koruptif itu bagian dari abuse of power. Iya. Iya. Tapi abuse of power tidak melulu koruptif. Kayak gitu lah ya. Nah, nepotisme tuh di KPH tadi. Ya kalau memang lu mau perjuangin di situ emang di Komisi 3 lo taruh di situ. Ya sebenarnya Tapi background pendidikan lo apa, Mas? gua memang nggak sekolah hukum, tapi kan pernah dihukum.
Jadi gua lebih pengalaman, lebih berpengalaman dari Ali Lubis gua lebih berpengalaman. Ali ya? Ya. Ali Lubis. Kita lebih pengalaman. Iya. Ali Lubis, Anies aja diserang sama dia. Pengacara lain begini-gini tuh pakai berlian, dia Iya. batu akik. Batu akik. Kenapa jadi Ali Lubis? Pengacara fenomenal. Pengacara fenomenal. Ya, dia naik jadi pengacara gara-gara ini. Maksudnya namanya jadi hits lah ya sekarang ya. Gara-gara jadi pengacara Nyari dia duit Madani. Hah? Nyari duit enggak? Kamu dagang mulu sekarang, fokus dagang mulu kemarin. Gampang berarti orang usahanya terus berkembang kok. Iya. Makin kaya kayak lu, Mas. Hah? Makin kaya. Ya harusnya lebih kaya lagi. Harusnya lebih kaya Kalau lagi. nggak pandemi ya lebih kaya lagi harusnya. Orang nggak bikin konser, dia bikin konser virtual, bro. Rame juga, bro. Sponsor banyak juga. Tapi itu inspiring buat musisi Inspiring. lain. Dan akhirnya kan banyak yang ngikutin juga. Iya. Banyak yang ngikutin. Kalau KP Iya, kayaknya baru Dewa ya yang konser main konser-konser virtual gitu ya. itu dia itu apa namanya yang duluan. Yang duluan ya. Tapi kalau artis bikin kafe follower. Oh. Karena yang lain artis udah banyak bikin kafe. Tapi ini unik. Gua harus bilang ini bintang 5 Restoran, realnya. restoran. Restorannya. Restograf ini bintang 5, Bos. Restoran ini karena bisa ketemu sama Dani gitu. Enggak. Mahal, Bos, ornamen-ornamen di sini. Oh iya, mahal. Mahal. Elemennya. Iya. Elemen-elemen di sini kita kayak di ini. Kayak di studio Dewa 19. Dia yang mirip-mirip kayak di rumahnya kan, di rumah Mas Dani. Sampai nggak ada tempat tuh dia di atas dibikin sama dia. Jadi tempat foto-foto kan. Mahal semua dan gak ada yang murah gua liat. Dan ada apa? Figura-figura brand-brand lama kan. Kayak teh zaman jebot gitu loh. Teh zamannya. Brand-brand lama. Ya oke lah, gitu aja kali ya. Sama Ahmad Dhani nggak boleh lama-lama. Nggak boleh Harus lama-lama. bentar biar orang penasaran. Iya, benar. Nanti kita sambung lagi lah kapan-kapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.